Selamat sore lur, bertemu lagi di channel YouTube Asti. Ini di lahan Asti A2. Ini dilakukan pentraktoran, pembajakan tanah. Ya, ini akan saya berikan informasi pembajakan tanah untuk budidaya porang. Ini lahan yang sudah lama ditidurkan, tidak ditanami apa-apa, hanya semak-semak. Setelah semak dibersihkan, ini dilakukan pentraktoran. Ini dilakukan pentraktoran di bulan Juli 2020 seperti ini. Lakukan pentraktoran seperti ini. Ini fungsinya untuk membalikkan tanah. Ini membalikkan tanah seperti ini. Dan ini yang sudah ditraktor. Ini traktor yang sudah didesain untuk lahan kering. Jadi traktornya harus didesain ya lur. Ini seperti ini ya lur, seperti ini. Memang tanah yang kalau sudah musim kemarau sudah keras seperti ini nanti dilakukan 3 kali pentraktoran. Setelah ditraktor seperti ini, nanti kita semprot pestisida hayati. Setelah itu penyemprotan pestisida hayati, setelah itu penaburan gamping. Kita menggunakan kapur yang dibakar, batu kapur yang dibakar dan dihaluskan, yang kalau di Jawa sini namanya gamping, atau bisa diganti dengan kapur pertanian. Ini nanti yang fungsinya untuk membantu meremahkan tanah dan membunuh telur-telur uret. Itu untuk pengendalian jamur, menjaga pH tanah, dan banyak lagi fungsinya. Gamping atau kapur bakar, batu kapur yang dibakar, dan nanti ditaburkan di semua permukaan ini lur. Semua permukaan lahan ini ditaburkan. Setelah kita semprot menggunakan pestisida, kita taburi gamping. Ini seperti ini. Setelah itu kita dibiarkan 1 bulan lur. Ini lahan nanti setelah ditaburi gamping dan taburi abu, gamping, pestisida hayati, kita biarkan 1 bulan. Setelah 1 bulan ini nanti baru dilakukan pentraktoran ulang. Pentraktoran ulang dengan tujuan untuk meremahkan tanah lagi. Itu lur, dibiarkan 1 bulan baru dilakukan pentraktoran lagi. Setelah pentraktoran lagi yang kedua, nanti tanah remah kita semprot POC. Setelah pentraktoran kedua kita semprot POC nanti di bulan September. Kita semprot POC di bulan September. Nanti di bulan Oktober pembuatan gulutan. Di bulan Oktober pembuatan gulutan dan lubang tanam. Setelah pembuatan gulutan dan lubang tanam, di setiap lubang tanam itu kita berikan pupuk kompos fermentasi dari limbah pertanian, dari limbah industri organik, dari limbah ternak. Yang penting kita fermentasi maksimal. Kalau kita menggunakan limbah ternak ayam potong yang ada sekamnya, itu wajib kita bakar dulu lur. Sekam wajib kita buat arang sekam dulu, jangan langsung digunakan di lahan, karena nanti hasilnya kurang maksimal. Sekalipun sudah difermentasi, kalau limbah kotoran ayam ternak, ayam ternak potong, ayam petelur,
yang menggunakan sekam itu kalau langsung untuk pupuk tidak bagus. Untuk pupuk porang nanti akan rentan diserang busuk umbi. Umbi porang akan rentan terserang busuk umbi. Nah, karena itu lur, untuk penggunaan limbah ternak wajib difermentasi maksimal biar hasilnya juga maksimal, lur. Dan kalau lebih baiknya menggunakan pupuk kompos dari limbah pertanian, limbah industri yang nanti diberikan di setiap lubang tanam. Kalau selama ini yang sudah terbukti bagus, kita menggunakan limbah-limbah pasar, terutama limbah-limbah kupasan kulit bawang, kulit brambang, itu sangat bagus untuk kompos di setiap lubang tanam, porang. Dan apalagi kompos seperti ini yang terdapat di bawah-bawah rumpun bambu, rumpun bambu ini seperti ini lur, seperti ini, rumpun-rumpun daun-daun bambu yang sudah lapuk itu sangat bagus untuk dijadikan kompos di lubang tanam, porang, tanaman porang. Itu sangat bagus, apalagi nanti masih dicampur dengan kapur pertanian atau gamping atau dolomit dan dicampur abu. Setelah itu ditutup tanah. Nah, setelah ditutup tanah, di atas lubang tanam itu nanti kita tanami bibit setelah menjelang musim tanam nanti, musim penghujan, awal musim penghujan. Bibit porang lebih baiknya dimasukkan ke lahan lubang tanam itu minimal seminggu sebelum hujan pertama kali datang. Jadi lebih baiknya sebelum hujan datang, bibit porang katak maupun umbi harus sudah masuk lubang tanam. Sekalipun tanah masih kering, belum ada hujan, tidak masalah. Oke lur, terima kasih. Ini informasi cara olah lahan, dan nanti besok akan kita videokan lagi saat pemberian pestisida hayati dan fungisida hayati di lahan, penyemprotan dan pemberian kapur pertanian atau gamping. Besok akan kita videokan lagi. Oke lur, jangan lupa untuk membantu membangun channel ini, tekan like dan subscribe di tombol subscribe. Terima kasih lur, terima kasih.